Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Taita Fasti, NIM G002316 dari kelompok P9. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu mengenai rotator cuff dan juga ekstremitas inferior atau alat gerak bagian bawah pada tubuh manusia. Nah, jadi untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai rotator cuff terlebih dahulu. Jadi, rotator cuff itu apa sih? Rotator cuff itu sekelompok otot atau sekelompok tendon pada bahu yang menghubungkan tulang lengan atas atau humerus dengan tulang belikat, yaitu tulang scapula, dan tulang selangkah atau tulang clavicular. Nah, rotator cuff itu dibentuk atau memiliki 4 otot, yaitu ada musculus subscapularis, itu letaknya di bagian sini, terus ada musculus infraspinatus di bagian sini, terus ada musculus teres minor di bagian sini, dan musculus supraspinatus di bagian sini. Oh ya, untuk musculus teres minor sama itu tuh sering banget dianggap sama musculus infraspinatus. Karena apa? Karena letaknya yang berdekatan nih, lihat letaknya kan dekat banget kan, antara enggak dekat banget sih, pokoknya dekat antara teres minor dan infraspinatus. Nah, terus si musculus subscapularis ini tuh letaknya ada di permukaan anterior scapula, antara scapula dan toraks. Terus si subscapularis ini berasal dari fossa subscapular besar di permukaan anterior scapula dan memasukkan tuberositas humerus yang lebih rendah. Selanjutnya, kalau musculus infraspinatus itu berasal dari infraspinatus itu kan infra, jadi letaknya di antara. Nah, penamaannya itu berasal dari tempat asalnya, yaitu fossa infraspinosa di bawah permukaan inferior spina scapula. Selanjutnya, untuk teres minor, musculus teres minor ini tuh kan dianggap sama infraspinatus, karena selain tempatnya yang berdekatan, si teres minor ini juga memiliki fungsi yang sama kayak si infraspinatus. Terus letaknya itu ada di bagian atas dan tengah dari batas lateral scapula dan menyisipkan pada sisi distal dari tuberositas. Dan untuk yang terakhir, yaitu ada musculus supraspinatus. Nah, musculus supraspinatus itu terletak di bawah otot deltoideus. Kemudian di sini saya mau ngasih tahu atau memberikan bagaimana cara untuk menghafal atau mengingat otot-otot yang ada di rotator cuff. Itu kalian tinggal hafalin huruf depannya aja. Kan tadi ada 4 ya, jadi kalian cuma ngapalin huruf depan 4. Itu ada SITS. Kalian nggak perlu ribet-ribet, kan tinggal ngapain SITS. Jadi S itu buat subscapularis, itu infraspinatus, T itu teres minor, dan yang S lagi itu supraspinatus. Kalian tinggal ngapain itu terus untuk yang subscapularis sama supraspinatus itu nggak ada kandungan ya, mau yang supra dulu apa yang subscap dulu itu terserah kalian. Yang penting kalau yang misal nih yang pertama udah subscap, jadi yang belum kan supra, jangan kalau udah pertama subscap disebutin lagi subscap, salah nanti. Kemudian masuk ke inervasi origo sama insersionya. Jadi dimulai dari musculus supraspinatus, ini tuh origonya di fossa supraspinata, terus insersionya ada di tuberculum maisumeri, dan nanti akan diinervasi oleh nervus suprascapularis. Nah, untuk selanjutnya itu ada
musculus infraspinatus. Ini origonya ada di fossa infraspi, insertionnya di tuberculum myosumeri, terus inervasinya jadi nervus suprascapularis. Kemudian itu ada musculus subscapularis, origonya ada di fossa subscapularis, insertionnya tuberculum myosumeri, dan inervasinya subscapularis superior et inferior. Dan untuk yang terakhir yaitu ada musculus teres minor, origonya ada di angulus inferior scapula, insertionnya tuberculum myosumeri, dan inervasinya di nervus axillaris. Selanjutnya masuk ke korelasi klinis. Jadi rotator cuff itu ada apa aja? Jadi rotator cuff klinisnya itu sebentar. Yang pertama itu ada tendonitis rotator cuff, dan yang kedua itu ada robekan rotator cuff. Jadi tendonitis rotator cuff itu apa? Itu merupakan peradangan pada sekelompok otot di bahu bersamaan dengan peradangan pada mekanisme pelumasan yang disebut bursa. Nah, kondisi ini tuh biasanya karena kegiatan atau aktivitas overhead yang berulang. Contohnya tuh menyapu, membersihkan kaca, mencuci mobil, terus melempar, dan bisa juga terjadi karena cedera. Selanjutnya ada robekan rotator cuff. Ini tuh cedera pada rotator cuff yang dapat menyebabkan nyeri bahu dan ketidakmampuan menggunakan lengan. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai ekstremitas inferior. Nah, jadi sini saya akan menekankan lebih ke regiofemur. Nah, untuk regiofemur itu akan mengalami kontraksi saat seorang melakukan squat. Nah, untuk muskulusnya yaitu ada muskulus quadriceps femoris dan ada pada regiofemoralis posterior yaitu hamstring. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai musculus quadriceps femoris terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada musculus tractor femoris, itu ada di bagian sini. Terus ada musculus vastus medialis di bagian sini, ada musculus vastus lateralis di bagian sini, dan musculus vastus intermedius itu nggak terlihat di gambar karena musculus vastus intermedius ini letaknya di dalam. Nah, di sini, bentar ya. Nah, di sini ini letak dari musculus vastus intermedius. Kemudian ada musculus sartorius dan musculus tensor faciale latae. Nah, si musculus tersebut nantinya akan diinervasi oleh nervus femoralis kecuali musculus tensor faciale latae, karena nantinya musculus ini akan diinervasi oleh nervus gluteus sub. Kemudian ada mengenai hamstring. Nah, hamstring ini itu ada musculus biceps femoris caput longum dan musculus biceps femoris caput brevis, yang nantinya akan diinervasi oleh nervus tibialis dan nervus proneus communis. Kemudian ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus, yang nantinya musculus ini akan diinervasi oleh nervus tibialis. Mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.